Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, ketemu lagi sama saya Nindya Alfionita Ariska di Study with Nindi. Di video kali ini, kita akan belajar mengenai perbandingan. Nah, khususnya pada video kali ini, ada dua pembahasan yang akan kita pelajari, yaitu perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai. Saat ini di hadapan teman-teman sudah ada dua jenis perbandingan yang tadi dimaksud, yaitu ada perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai. Sekarang coba kita perhatikan dulu yang dimaksud perbandingan senilai itu apa sih? Perbandingan senilai adalah perbandingan antara dua objek atau lebih yang jika objek yang satu mengalami peningkatan, maka objek lainnya juga mengalami peningkatan. Jadi senilai, sama-sama meningkat, atau begitu juga sebaliknya, sama-sama mengalami penurunan. Rumusnya di sini adalah A1 per B1 sama dengan A2 per B2. Sedangkan untuk perbandingan berbalik nilai, yaitu perbandingan antara dua objek atau lebih, yang jika objek yang satu meningkat, maka objek lainnya menurun. Karena berbalik nilai, jadi terbalik nilainya. Begitu juga sebaliknya, kalau objek yang pertama menurun, maka objek lainnya meningkat. Di sini rumusnya A1 per B2 sama dengan A2 per B1. Jadi kalau tadi di perbandingan senilai, kalau A1 pasangan bawahnya dengan B1, sedangkan kalau di perbandingan berbalik nilai, B1 dan B2 letaknya dibalik. Itu beda rumusnya. Sekarang kita lihat contoh-contoh perbandingan senilai dan berbalik nilai itu seperti apa. Kalau kita lihat contoh kasus untuk perbandingan senilai di poin pertama, perbandingan banyaknya buah dengan jus yang dapat dihasilkan. Kalau kita pikir secara logika, semakin banyak buah yang kita punya, maka jus yang dapat dihasilkan juga akan semakin banyak. Sebaliknya, semakin sedikit buah yang kita punya, maka jus yang dapat dihasilkan juga semakin sedikit. Jadi kalau yang satu meningkat, objek lainnya juga meningkat. Kemudian, untuk contoh kasus yang kedua, perbandingan banyaknya pegawai dengan gaji yang dikeluarkan perusahaan. Jika suatu perusahaan itu pegawainya sedikit, maka secara logika, gaji yang dikeluarkan oleh perusahaan sedikit. Tapi jika pegawainya jumlahnya meningkat atau semakin banyak, maka gaji yang harus dikeluarkan oleh perusahaan tersebut juga meningkat. Jadi sama-sama meningkat. Kalau yang satu menurun, maka sama-sama menurun. Contoh kasus ketiga, perbandingan banyaknya elektronik di rumah dengan besarnya tagihan listrik. Kalau kita cuma punya elektronik sedikit, maka tagihan listriknya juga sedikit. Tapi kalau jumlah elektronik di rumah kita meningkat atau kita tambah, maka secara logika tagihan listriknya juga akan meningkat. Selanjutnya, untuk contoh kasus perbandingan berbalik nilai, yang pertama adalah perbandingan jumlah pekerja dengan jumlah hari. Maksudnya, semakin banyak orang yang bekerja, maka jumlah hari yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan akan semakin sedikit.
Jadi di situ ada nilai yang terbalik. Kalau orang yang bekerja banyak, maka hari yang dibutuhkan semakin sedikit. Sebaliknya, kalau pekerja yang bekerja di situ sedikit orangnya, maka hari yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan akan semakin banyak. Lalu yang kedua, perbandingan banyaknya hewan dengan banyaknya hari untuk makanan habis. Kalau kita cuma punya hewan sedikit, maka makanan itu akan habis dalam waktu yang lebih lama. Jadi harinya semakin banyak. Sebaliknya, kalau kita punya hewan yang banyak, maka makanan itu akan lebih cepat habis, jadi harinya lebih sedikit. Begitu. Lalu untuk yang ketiga, kalau teman-teman nanti belajar sains, ini akan dipelajari, yaitu perbandingan suhu dengan tekanan udara. Semakin rendah suhu, maka tekanan udara yang terjadi akan semakin tinggi. Atau sebaliknya, semakin meningkat suhunya, maka tekanan udaranya semakin rendah. Jadi kalau kita ambil contoh misalkan suhu yang rendah itu semakin rendah angka suhunya berarti akan terasa lebih dingin. Nah, dalam kondisi dingin, tekanan udara itu meningkat. Sebaliknya, kalau semakin meningkat suhunya atau semakin terasa panas, disitulah tekanan udara menurun. Baik, sekarang saatnya kita melihat contoh-contoh soal tentang perbandingan. Contoh yang pertama, di sini Bimo memiliki 35 komik, sedangkan Alfa memiliki 45 komik. Berapakah perbandingan komik Bimo dengan komik Alfa? Kita jawab. Perhatikan, siapa yang disebutkan terlebih dahulu, itulah yang kita tulis terlebih dahulu. Yang disebutkan terlebih dahulu adalah Bimo. Maka yang harus kita tulis terlebih dahulu adalah Bimo. Komik Bimo banding komik Alfa. Sekarang kita masukkan angkanya sama dengan komik Bimo jumlahnya adalah 35 banding komik Alfa 45. Coba dilihat angkanya, apakah bisa kita sederhanakan atau tidak? Ternyata bisa, yaitu sama-sama kita bagi dengan 5. Maka bentuk sederhananya 35 dibagi 5, 7. 45 dibagi 5, 9. Maka perbandingan antara komik Bimo dengan komik Alfa adalah 7 banding 9. Nah, ini adalah contoh yang kedua. Huwaida akan membuat 2 loyang kue dan membutuhkan 6 butir telur. Jika Huwaida memiliki 21 butir telur, berapa loyang kue yang dapat dibuat? Nah, kita coba kerjakan sekarang. Jawab. Di sini kita punya 2 objek ya. Ada kue dan ada telur. Kita tulis dulu. Kita punya kue dan telur. Awalnya Huwaida ingin membuat 2 loyang kue dengan telurnya 6. Begitu ya. Lalu ternyata Huwaida punya 21 butir telur. Maka kita tulis di sebelah kanan sini. Berapa loyang kue yang dapat dibuat? Di sini kita misalkan dengan huruf
X. Teman-teman silahkan kalau mau menggunakan huruf apa saja, terserah, bebas. Di sini saya pilih pakai huruf X. Selanjutnya, kita tandai ini sebagai A1, yang bawah sebagai B1. X ini sebagai A2, 21 ini sebagai B2. Oke, sekarang kita gunakan rumus yang tadi di awal sudah kita lihat. Rumus untuk perbandingan senilai. Kenapa ini termasuk perbandingan senilai? Karena secara logika, kita sudah harus tahu bahwa semakin banyak telur yang Huwaida punya, maka nanti kue yang dapat dihasilkan juga akan semakin banyak. Jadi di sini kita beri tanda dulu nih. Kalau telurnya meningkat, ya, bertambah, telurnya bertambah semakin banyak, maka otomatis kue yang dapat dihasilkan juga semakin banyak. Di sini simbolnya sudah sama. Kalau simbolnya sudah sama, artinya ini adalah contoh kasus perbandingan senilai. Maka kita sekarang gunakan rumus perbandingan senilai. Yaitu, ayo sama-sama kita ingat lagi. A1 per B1 sama dengan A2 per B2. Lalu kita masukkan angkanya. Kita masukkan angkanya A1 itu adalah 2. 2 per B1 yaitu 6 sama dengan A2-nya X. Oke, kita tulis X di sini. Per B2-nya yaitu 21. Kalau sudah begini, proses selanjutnya adalah kita kalikan silang. Kita kalikan silang. 2 dikalikan dengan 21. Lalu 6 kita kalikan dengan X. 6 dikalikan dengan X hasilnya 6X. Sama dengan 2 dikalikan dengan 21. 2 kali 21 hasilnya 42. Sekarang kita memiliki 6X sama dengan 42. Maka X sama dengan, ayo diperhatikan, caranya 42 dibagi bilangan yang ada di depan sini, yaitu 6 sama dengan 7. Jadi jawabannya, jika Huwaida memiliki 21 butir telur, maka kue yang dapat dihasilkan adalah 7 loyang. Ini adalah contoh ketiga. Kesha sedang mengerjakan suatu penelitian. Rencana awalnya, penelitian selesai dalam waktu 6 hari dengan melibatkan 10 orang peneliti. Jika proyek harus selesai dalam waktu 3 hari, maka berapa tambahan peneliti yang diperlukan? Sekarang kita tentukan dulu, objek yang kita miliki adalah orang dan waktu. Orang dan waktu. Rencana awal, orang yang terlibat dalam penelitian ini adalah sebanyak 10 orang dan akan selesai dalam waktu 6 hari. Sementara karena suatu hal proyek ini harus selesai lebih cepat,
yaitu hanya dalam waktu 3 hari. Ya, hanya dalam waktu 3 hari. Maka berapa tambahan peneliti yang diperlukan? Secara logika, kita pahami dulu soalnya. Kalau waktu yang diperlukan semakin singkat, maka orang yang bekerja harus semakin banyak. Jadi semakin menurun harinya, orang yang bekerja harus semakin banyak. Misalkan di sini huruf Y. Huruf Y. Nah, kita tentukan dulu ini sebagai A1, bawahnya sebagai B1, Y ini sebagai A2, 3 ini sebagai B2. Nah, ini adalah contoh kasus dari perbandingan berbalik nilai. Maka, kita ingat lagi rumus perbandingan berbalik nilai. Sambil kita hafalkan, A1 per B2, karena ini berbalik nilai, sama dengan A2 per B1. Sekarang kita masukkan nilainya. A1 kita punya 10 per B2-nya 3 sama dengan A2-nya kita punya Y per B1-nya kita punya 6. Lalu kita kalikan silang. Kalau sudah begini bentuknya, teman-teman harus ingat prosesnya adalah perkalian menyilang. 3 kali Y menghasilkan 3Y sama dengan 10 kali 6 yaitu 60. Sekarang kita punya 3Y sama dengan 60. Maka Y sama dengan, caranya sama seperti yang tadi, 60 dibagi angka yang di depan sini 3. 60 dibagi 3 hasilnya 20. Oh, berarti Y yang di sini adalah 20 orang. Kembali ke pertanyaan, yang ditanyakan adalah berapa tambahannya. Tambahannya berapa? Kita coba hitung. Kalau yang diperlukan adalah 20 orang, maka tambahannya adalah 20 dikurang peneliti yang sudah ada di awal, yaitu 10 orang. Sama dengan 10 orang. Jadi tambahan peneliti yang diperlukan oleh tim peneliti Keisha adalah butuh 10 orang lagi. Terima kasih teman-teman sudah menyaksikan video ini sampai selesai. Semoga videonya bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.